Intan pernah bahas Cina Benteng, Intan pernah bahas Cina Parit, Intan juga pernah bahas Cina Padang. Lah kok belum pernah bahas Cina Surabaya? Padahal itu tempat kelahiranku loh. Kok bisa ya ada orang kayak Intan ini muncul di dunia, itu sejarahnya kayak gimana? Yuk sekarang kita giliran mengupas Cina Surabaya. Dajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. New release kaos bulan ini gambar naga ya guys. Naganya lain daripada yang lain. Tuh lihat naganya bling-bling kan. Ini bukan kaos Xinjia, tapi kalau teman-teman mau pakai buat Xinjia juga boleh. Karena ada warna merah dan warna merah marun. Available di Shopee sama Tokped, open PO sampai 12 November. Linknya ada di deskripsi ya. Okay, let's start! Cindo di Surabaya ini cukup banyak guys, terbesar kedua setelah suku Jawa ya, tentu saja suku Jawanya 60% lebih ya guys ya. Kalau teman-teman pelesiran ke Surabaya, teman-teman akan ngelihat cindo-cindonya Surabaya itu kulitannya kayak gini, nggak putih-putih amat. Dibanding cindo Malang, cindo Batu, mereka tuh kulitnya itu lebih kayak tembok. Intan jadi inget-inget dulu waktu kuliah, ada temen dari Malang itu sampai dijulukin tembok. Percuma itu mama papanya ngasih nama bagus-bagus, itu di kampus dipanggilnya tembok itu. Lah gimana nggak gosong ya? Lah wong suhunya Surabaya itu sekarang itu BMKG bilangnya 36 derajat. Tapi pasti di atas 36 derajat. Bahkan prediksinya itu sampai 42 derajat. Makanya sampai ada istilah ya, kalau orang Surabaya masuk neraka nggak bakal kaget, sudah kelatih panasnya. Dialek Cindo Surabaya itu bisa dinamakan dialek rusak. Karena bahasa Jawa bukan, bahasa Mandarin bukan, bahasa Hokkien bukan, bahasa Indonesia bukan, tapi dicampur 4 bahasa itu. Dialek ini ada namanya loh, namanya dialek Pasaratum. Kok bisa dinamakan dialek Pasaratum? Buat teman-teman yang nggak tahu Pasaratum ya, Pasaratum itu pusat perbelanjaan kayak berupa gedung. Dalamnya ada stan-stan jualan. Yang unik dari Pasaratum itu, yang punya tenan kebanyakan etnis Tionghoa. Yang beli mayoritas juga etnis Tionghoa. Dinamakan dialek Pasaratum karena bahasa tersebut itu sering didengar di sini. Misal, C potong cemban po C, itu C. C itu artinya kakak perempuan ya, itu bahasa Hokkien. Potong bahasa Indonesia. Cemban itu 10.000 itu bahasa Hokkien. Po'o itu kayak rayuan gitulah ya, nggak tahu ini bahasa apa. Jadi kalau dibahasakan secara Indonesia, Kak dipotong 10.000 lah, kayak gitulah kurang lebihnya. Saking rusaknya dialek Surabaya ini, sampai terakhir-terakhir ini viral parodi-parodi dialek Surabaya di medsos. Amsia Soro numpak VC je. Oke, sekarang kita masuk ke sejarahnya Cindo Surabaya. Etnis Tionghoa datang ke Surabaya itu dibagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama terjadi pada abad ke-13 sampai 15. Etnis Tionghoa datang ke Surabaya dengan tujuan untuk berdagang. Tepatnya pada abad ke-14 terdapat perkampungan orang-orang Tionghoa Islam di muara Sungai Brantas Kiri atau yang sekarang itu Kali Porong ya, di mana mereka berdagang hasil bumi. Gelombang kedua terjadi pada abad ke-17. Para perantau kebanyakan datang dari Tiongkok Selatan alias Fujian. Mereka datang ke Surabaya itu tujuannya untuk menyelamatkan diri, untuk survive dulu. Karena pada saat itu terjadi kekacauan di Tiongkok. Di saat itu pergantian dinasti ya dari Tiongkok. Dari dinasti Ming ke dinasti Qing. Di sana itu nggak aman banget. Jadi mereka merasa Surabaya itu tempat yang lebih aman dibandingkan di Tiongkok sana. Diketahui pemukiman pertama Tionghoa itu berada di sepanjang Kalimas. Pada abad ke-18 pada saat kekuasaan kerajaan Mataram, di tempat yang dinamakan Pasar Besar, orang Tionghoa itu menjual hasil bumi dengan harga yang murah karena mereka langsung mengambil dari petani di pelosok. Maka itu
orang etnis Tionghoa itu dikenal banget piawai dalam berdagang. Dan pada saat itu mereka lah yang jadi penentu harga. Pada saat itu etnis Tionghoa itu berusaha melebur dengan suku lokal sampai mereka mempelajari bahasanya. Dan masyarakat lokal pun itu menerima dengan baik. Bahkan tidak sedikit orang Tionghoa yang menikah sama orang Jawa. Sampai pernikahan mereka itu ada panggilan khusus yaitu ampiang. Ampiang itu sebutan kue kacang Cina dan gula Jawa. Pada tahun 1870 terusan Suez ini dibuka. Gara-gara terusan Suez dibuka, banyak orang asing yang datang ke Indonesia. Ke Surabaya jugaan. Ada yang dari Belanda. Yang dari Belanda tujuannya bukan berdagang ya, tapi tujuannya menguasai. Ada yang dari Tiongkok. Kalau yang dari Tiongkok itu tujuannya berdagang. Nah, pada saat itu imigrasi itu cukup tinggi. Melihat banyaknya imigran Tiongkok ini, Gubernur Jenderal Daendels itu khawatir ya, sehingga menciptakan kebijakan-kebijakan yang mengekang etnis Tionghoa. Kebijakan seperti apa? Yang pertama, sebagai kelompok masyarakat asing, orang Tiongkok itu dilarang menghilangkan ciri khasnya dari cara berpakaian, suruh pakai jibau gitu ya. Model rambut juga gitu, yang laki disuruh pakai potongan rambut seperti ini, setengah kelabang, setengah botak. Ini namanya caucang. Kalau pelanggar di penjara. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan ini disebut kebijakan Wittgenstelsel ya. Di mana ini kayak pemusatan pemukiman agar mudah diawasi. Pada saat itu, etnis Tionghoa itu diletakkan, disuruh bermukim di sebelah timur Jembatan Merah yang sekarang jadi Kembang Jepun, Kapasan, ya pokok daerah-daerah Pasar Atom gitu. Yang ketiga, kebijakan Kartu Pas Passenstelsel. Ini surat izin untuk dibawa ke luar daerah. Kalau lupa bawa kartu pas ini, dendanya 10 gulden. Kebijakan ini tentu saja menghambat distribusi dan pengembangan usaha orang-orang Tiongkok. Karena ya mereka kulaknya itu dari luar daerah. Yang keempat, UU Agraria. Ini menunjukkan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa karena mengatur dan membatasi kepemilikan tanah di Surabaya. Yang kelima, kebijakan peradilan politerol, yang mana ada kepala polisi. Kepala polisi itu bisa bertindak sebagai hakim, bisa sewenang-wenang karena dalam prakteknya itu banyak terjadi pemerasan, terus ketidakadilan, ya mereka minta disogok juga. Dan semakin hari peraturan itu semakin ditambah, semakin ditambah, dan ini semakin menekan etnis Tionghoa dalam melakukan berbagai aktivitas seperti api dalam sekam, iya kan? Siapa yang kuat ditekan-tekan terus. Sebagai bentuk protes, orang-orang Tionghoa itu melakukan gerakan yang disebut gerakan nasionalisme, di mana dia itu protes terhadap kesewenang-wenangan pemerintah Belanda. Protes tersebut membuahkan hasil guys, karena pemerintah Belanda itu akhirnya melonggarkan peraturan yang mengekang etnis Tionghoa dengan syarat protes tersebut dihentikan. Mulai dari tahun 1917 terjadi penghapusan politik Wittgenstelsel yang tadi pemukiman itu Wittgenstelsel, dan kebijakan kartu pas, surat pas juga dihapus. Penghapusan kebijakan tersebut ngebikin etnis Tionghoa itu agak longgar, happy ya kan, dia bebas melakukan aktivitas dalam berdagang dan berpolitik. Salah satu kelompok nasionalisme yang dikenal pada saat itu adalah Partai Tionghoa Indonesia, yang mana Partai Tionghoa Indonesia itu punya prinsip lahir, dibesarkan, dan mati di Indonesia. Partai Tionghoa Indonesia itu partainya etnis Tionghoa yang sangat mendukung perjuangan rakyat Indonesia mengusir penjajah. Partai Tionghoa Indonesia juga mengikuti pemilihan umum untuk Dewan Surabaya, dan mereka merebut semua kursi dewan untuk perwakilan Tionghoa dengan kemenangan mutlak. Pada tahun 1920, jumlah penduduk Tionghoa yang ada di Surabaya mencapai 16.000 orang. Sudah banyak ini guys, lebih banyak daripada etnis Arab atau India.
Karena piawai banget dalam berdagang, mereka itu salah satu kunci penggerak perekonomian di Surabaya. Pada masa kependudukan Jepang, nah ini lebih susah lagi nih kehidupannya etnis Tionghoa pada saat itu. Karena ya orang Tiongkok sama orang Jepang itu saling membenci ya. Orang Tiongkok itu nggak suka sama orang Jepang ya karena tahu sendiri peristiwa Nanking itu kayak gimana. Keterlaluan sih yang terjadi di Nanking itu sampai orang-orang Tiongkok itu sampai sekarang tuh masih sebel sama orang-orang Jepang. Kalau teman-teman belum tahu peristiwa Nanking itu kayak apa, Intan pernah bahas, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Meskipun mereka itu orang Tionghoa dan sudah berada di Indonesia ya, tapi mereka itu masih menyimpan ketidaksukaan terhadap orang Jepang. Sampai orang-orang Tiongkok itu sudah memboikot barang-barang dari Jepang sejak pemerintahan Belanda. Lah kok sekarang Jepang di Indonesia? Di bawah kekuasaan Legend Imamura dibentuklah kebijakan-kebijakan. Seperti apa? Yang pertama, mencinakan kembali orang Tionghoa dari cara berpakaian, potongan rambut, segala organisasi Tionghoa dibubarkan, diganti Kakyo Sokai. Yang mana Kakyo Sokai itu organisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan dana perang Jepang. Karena pada saat itu terjadi Perang Dunia Kedua ya, antara Jepang sama Amerika. Yang mana biaya perang tersebut sepenuhnya adalah tanggungan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia. Yang kedua, kebijakan kartu pas itu diadakan lagi dan ini lebih berat karena disuruh bayar. Kalau dulu pergi dari satu daerah ke satu daerah lain itu kan cuma nunjukin kartu, ini malah suruh bayar. Kalau melanggar itu tambah fatal lagi akibatnya. Yang ketiga, penyerahan pemuda Tionghoa sebagai tenaga militer untuk berperang bersama dengan Jepang melawan Amerika. Yang keempat, yang keempat ini yang paling bangke guys. Pemimpin Kakyo Sokai itu diharuskan menyerahkan perempuan Tionghoa untuk dijadikan wanita penghibur. Untung loh Jepang itu nggak lama-lama di Indonesia. Setelah Jepang hengkang dari Indonesia, apakah kehidupannya membaik? Enggak guys, pada awal era kemerdekaan itu malah terjadi hal yang menyedihkan ya. Tragedi menyedihkan karena pada saat itu sikonnya buruk banget di Indonesia, di Surabaya itu kekurangan bahan makanan, dan pada saat kurangnya bahan makanan itu tentara sekutu itu ngompor-ngomporin bilang menfitnah etnis Tionghoa bahwa mereka mencuri bahan makanan, dan ini membuat masyarakat lokal itu ngamuk sehingga terjadi perampokan, pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa. Bahkan tentara sekutu itu sering mengatain etnis Tionghoa itu Cina babi dan etnis Tionghoa nggak dapet jatah makanan. Pada tanggal 10 Januari 1946, tepatnya di Pasar Pabean jam 1 siang, etnis Tionghoa itu marah dan dia melakukan protes. Dia menuntut karena terjadi perampasan yang terus-terusan, pemerkosaan yang terus-terusan, nggak dapat jatah makan, bahkan penyiksaan yang berat terhadap tahanan etnis Tionghoa, belum lagi difitnah. Dia menuntut kebijakan yang sama rata, menuntut diperlakukan hal yang sama. Pemimpin salah satu organisasi Tionghoa yaitu Wi Jiaolong itu datang dan menampung seluruh tuntutan pemogok. Dalam rapat terbuka, tentara sekutu itu akhirnya meminta maaf terhadap etnis Tionghoa dan mereka banyak membebaskan tahanan-tahanan Tionghoa, mengembalikan barang-barang yang dirampas dan berjanji akan memperlakukan etnis Tionghoa dengan perlakuan adil dan sama rata. Ya gimana lagi, pemogokan kerja itu memperparah kondisi ekonomi mereka karena sebagian perdagangan dipegang oleh etnis Tionghoa. Pada abad ke-20, Surabaya itu semakin berkembang pesat sebagai kota perdagangan. Bahkan Presiden Indonesia pada saat itu yaitu Insinyur Soekarno sempat
menyinggung tentang eksisnya etnis Tionghoa dan menggambarkan bahwa kota Surabaya itu kota pelabuhan yang sibuk dan ribut kayak kota New York. Surabaya menjadi kota tempat perlombaan dagang yang kuat dari orang-orang Tionghoa yang piawai berdagang. Contohnya siapa? Ini Intan kasih contoh 5 aja. 5 orang ini masuk dalam majalah Forbes sebagai 50 orang terkaya di Indonesia. 5-5-nya arek Surabaya. Seperti Susilo Wano Wijoyo. Dia pedagang loh, pedagang rokok merek Gudang Garam. Yang kedua, Wijono dan Hermanto Tanoko. Dia juga pedagang cat, catnya merek Avian. Yang ketiga, Dato Sri Tahir alias An Chin Ming yang merupakan CEO Mayapada Group. Yang keempat, Eddie William yang merupakan pedagang sabun mereknya Wings. Yang kelima, Alexander Teja yang merupakan CEO dari Pakuwon Group. Sayangnya namanya Intan masih belum masuk dalam daftar. Doakan sebentar lagi masuk dalam daftar ya guys ya. Saat ini sih masih jauh sih. Oke, sampai di sini dulu bahasan hari ini. Buat teman-teman yang mau diskusi, nambah-nambahin, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.